Bab 1541. Terbukti bahwa Jack telah menjadi petarung terkuat di sana. Bahkan tuan dari keluarga kelas 1 seperti keluarga Lukas harus terlebih dahulu mencari pendapat Jack dan berbicara dengan nada hormat. Jack menganggukkan kepalanya. Aku juga memikirkan bagaimana kita harus memasuki pulau. Kalau begitu kita akan masuk pada malam hari. Untuk saat ini, mari kita beristirahat di pulau di sana. Ada banyak pohon untuk kita sembunyikan sementara. Segera, semua orang terbang dan bersembunyi sementara di pulau kecil. Pada malam hari, semua orang pindah ke Black Queen Forest. Sudah waktunya, ayo pergi dan hati-hati semuanya. Semakin dalam kita masuk ke hutan ini, semakin banyak monster yang akan kita temui. Selain itu, ada banyak monster di alam dewa sejati. Kevin melihat ke depan dan melihat bahwa tidak ada apa-apa selain pohon di depannya, dan matanya berubah serius. Untungnya, ada banyak pejuang. Tampaknya lebih aman memasuki hutan dengan cara itu. Jika semua orang bertindak sendiri dan memutuskan untuk bertarung di antara mereka sendiri tanpa strategi yang tepat, orang terakhir yang keluar cukup beruntung jika mereka bisa muncul dengan setengah tubuh mereka utuh, apalagi dengan jumlah binatang buas di dalamnya. Di kejauhan, raungan monster yang menakutkan terdengar. Suara-suara itu membuat beberapa orang secara tidak sadar tidak nyaman. Bagi mereka yang berkultivasi lebih tinggi, cobalah untuk tetap berada di garis batas kelompok kami, memimpin di depan dan mengapit sisi. Mereka yang berstatus setengah dewa harus berjalan di tengah. Juga, hutan ini sangat besar. Don, jangan berjalan terlalu dekat satu sama lain, semuanya. Jika kita menyebar sedikit, radius pencarian kita akan melebar. Jack berpikir sejenak sebelum memberikan saran lain tidak lama setelah mereka memasuki hutan. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Mereka mengikuti instruksi Jack tanpa ragu-ragu dan terus maju. Namun apa yang tidak diharapkan Jack dan yang lainnya adalah bahwa setelah hampir 2 jam sejak mereka pertama kali memasuki hutan, aula kerajaan ilahi dan keluarga aborigin juga telah memasuki perimeter di Pulau Angin Hitam. Ada lebih dari 30.000 dari mereka secara total. Ayo pergi. Ini adalah kesempatan kita untuk menemukan rahasia untuk membobol status Dewa Pamungkas. Master Hall of Divine Royal melihat ke depan dan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang untuk terbang. Di depan mereka, beberapa raungan terdengar. Ratusan Storm Wolves raksasa muncul di hadapan Jack dan yang lainnya. Monster-monster ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sepertinya banyak dari mereka berada pada tahap menengah dari alam setengah dewa. Nash tersenyum pahit saat melihat monster di depan mereka. Kami baru saja masuk, dan kami sudah menemui begitu banyak monster. Di sini benar-benar berbahaya. Monster seperti ini sulit ditemukan di tempat harta karun di daratan. Tuan Muda Jack, serahkan pada kami. Kebetulan monster-monster ini akan menjadi latihan yang bagus untuk kita. Adam, Riley, dan yang lainnya semuanya bersemangat. Mereka melihat monster penghisap darah seolah-olah mereka adalah kawanan domba. Kamu pasti melebih-lebihkan. Kalian semua sudah berada di tahap awal status dewa sejati, Adam. Monster-monster ini sempurna untuk kita. Wajah Lana menjadi gelap, berbicara dengan sedih. Kalian semua, serang bersama dan singkirkan monster-monster ini sesegera mungkin. Kita harus masuk secepat mungkin. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menghindari memperingatkan pasukan di pulau ini dan pulau-pulau lain. Penduduk asli di pulau ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka juga memiliki banyak pejuang di alam dewa sejati. Nash langsung memberitahu mereka, akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukan kita jika kita menjelajah lebih dalam. Lagi pula, mereka tidak akan sampai sejauh ini ke hutan jika mereka tidak ada hubungannya. Bab 1542. Namun Jack menggelengkan kepalanya. Kurasa kita sudah lama ditemukan, katanya, tersenyum pahit. Kalau tidak, sekelompok orang itu tidak akan muncul kemarin. Lagi pula, mereka hanya bertarung sebentar dengan Master Cabello sebelum membiarkan kita lewat. Bukankah itu aneh? Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Mereka pasti telah melihat jumlah orang yang kita miliki tetapi berusaha untuk melawan Master Cabello. Tentu saja, mereka takut dengan seberapa kuat Master Cabello, jadi mereka pergi. 3 lelaki tua dari keluarga kelas 3 angkat bicara setelah memikirkannya. Namun Jack melontarkan senyum pahit lagi. Kami memiliki begitu banyak orang. Mereka seharusnya melihat kami dari jauh.
Tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak memiliki petarung yang baik di antara banyak orang yang mereka miliki. Karena mereka mengetahui keadaan kami dan datang untuk menguji kami, mereka pasti memiliki beberapa rahasia tersembunyi, motif. Jadi maksudmu kita sudah diawasi. Tapi jika mereka melepaskan kita dengan mudah, sepertinya mereka ingin tahu kemana kita pergi. Jika ini masalahnya, mereka mungkin mengikuti kita sekarang. Petik 2. Nash memikirkannya dan menambahkan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak kami prediksi. Ini mungkin mengapa anggota keluarga Hun memilih untuk pergi ke Bright Snow Mountain. Ayo pergi. Bagaimanapun, kita semua harus berhati-hati. Sementara semua orang berbicara, Ethan dan yang lainnya telah membunuh serigala di depan mereka. Mereka semua bergerak maju lagi, masuk lebih dalam ke hutan. Hutan itu sangat berbahaya. Pada saat matahari terbit, Jack dan yang lainnya sudah bertemu banyak monster. Namun, karena mereka memiliki banyak orang di antara barisan mereka, beberapa monster yang lebih pintar memilih untuk melarikan diri setelah melihat mereka. Tetap saja, beberapa monster sangat ganas. Mereka bergegas maju ketika mereka melihat manusia, menjadi binatang bodoh. Beberapa monster bahkan telah membentuk bungkusan ratusan. Mereka benar-benar menakutkan. Karena lingkar luar dibentuk oleh mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dan mereka yang berstatus setengah dewa dilindungi oleh semua orang di tengah, hanya 2 atau 3 pria yang menderita luka ringan begitu malam tiba. Tidak ada korban untuk saat ini. Pada saat itu, orang-orang dari Hall of Divine Royal juga membawa sekelompok besar orang, berbaris maju tanpa henti ke dalam hutan mencoba menemukan jejak yang ditinggalkan Jack dan yang lainnya. Orang-orang ini bahkan tidak beristirahat di malam hari. Mereka bergerak cepat. Melihat ladang mayat monster di depannya, Penatua Mosley terkejut. Orang-orang ini cerdas. Mereka telah bertemu begitu banyak binatang di sepanjang jalan, tetapi kami belum menemukan satu pun mayat manusia. Mereka tidak diragukan lagi kuat, dan mereka tampak bersatu. Jika mereka tidak tercerai-berai, akan sulit bagi kita untuk mengalahkan mereka bahkan jika kita menabrak mereka. Penatua Hartman tidak senang ketika mendengar ini. Penatua Mosley, mengapa Anda memberi mereka begitu banyak pujian dan memandang rendah orang-orang Anda sendiri? Katanya, ekspresi murung. Kita memiliki jauh lebih banyak orang. Bahkan jika mereka memiliki beberapa petarung lebih banyak dari kita, kita tidak perlu takut, kan? Selain itu, mereka membantu kita membunuh begitu banyak monster di sepanjang jalan. Jangan mengikuti mereka terlalu dekat. Kita akan menunggu sampai mereka kehilangan banyak orang sebelum mengejar mereka. Dengan cara ini, kita akan dapat menyerang mereka saat mereka lemah. Mereka akan menjadi pilihan yang mudah. Penatua lain segera tersenyum dan berkata, hebat. Rencana Penatua Hartman hebat. Jika kita pergi sedikit lebih lambat dan menunggu mereka untuk membersihkan monster kuat di depan kita, kita tidak akan menemukan banyak binatang buas di sepanjang jalan kita. Haha, ini cara, kita pasti akan menang. Mereka tidak berpikir bahwa Penatua Mosley akan tersenyum dingin sebagai gantinya. Apakah kamu yakin ingin masuk nanti? Jika mereka masuk dengan cepat, dan kita terlalu lambat, mereka akan dapat memperoleh harta yang memungkinkan mereka untuk membobol status Dewa Pamungkas, katanya. Jika mereka memiliki master yang bisa membuat terobosan, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kamu pikir kamu bisa menangani kekuatan bertarung status Dewa Pamungkas. Bab 1543. Wajah Penatua Hartman jatuh setelah mendengar kata-kata Penatua Mosley. Namun demikian, dia cukup keras kepala, menolak untuk mengakui kekalahannya. Terobosan ke tingkat dewa tertinggi. Apakah Anda pikir itu mudah? Butuh 2 hingga 3 tahun untuk menerobos ke tahap puncak alam dewa sejati. Terlebih lagi, saya gagal beberapa kali di antaranya. Selain itu, di dalam wilayah kami, banyak orang memang menerobos ke tahap puncak, tetapi hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk menerobos ke tahap puncak alam dewa sejati dalam sekali jalan, kan? Belum lagi bahwa alam dewa pamungkas adalah kolosal. Petik 2. Tidak peduli apa, kita tidak dapat mengambil risiko, kita harus maju lebih cepat. Bagaimana jika hal yang dapat membantu kita untuk menembus ke tingkat dewa tertinggi sebenarnya adalah beberapa buah spiritual, dan hanya beberapa dari mereka yang ada? Mereka mungkin mengambil dan mengkonsumsi semuanya tanpa meninggalkan sebagian kepada kita. Kalau begitu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa pamungkas sama sekali. Master of the Hall of Divine Royal merenungkan masalah ini,
sekali lagi dia menoleh ke seorang lelaki tua, bagaimana dengan ini, Elder Locke? Anda membawa beberapa orang dengan kekuatan tahap akhir dari alam dewa sejati dan mencari-cari situasinya. Jika ada sesuatu yang aneh, kembali dan beritahu kami segera. Anda tidak boleh menunda sedetik pun dan bergerak cepat. Kami memiliki terlalu banyak orang bersama kami, dan risiko kami ditemukan oleh pihak lain tinggi. Jadi, itu akan lebih baik bagimu untuk pergi dalam jumlah yang lebih kecil dan mencari kami. Abaikan itu, Hall Master. Elder Locke melengkungkan tangannya dan membungkuk kepada Master Aulanya. Dia kemudian pergi dan meminta 4 hingga 5 pria dengan kekuatan tahap akhir alam dewa sejati untuk maju ke depan kelompok untuk menjelajahi situasi. Saya ingat bahwa Master Sekte dari Sekte Raja Ilahi memberitahu kami sebelumnya bahwa bola batu aneh itu terletak di atas pohon yang kuat, dan di pohon itu ada di dalam tempat yang sangat dalam di tanah berbahaya. Tuan Raja Ilahi Sekte cukup murah hati untuk membantu kami dengan memberikan informasi ini. Dengan informasi ini, kami dapat menghemat banyak waktu dan menghindari masalah yang tidak perlu. Kata Jack sambil terbang bersama anak buahnya. Langit di atas pulau selalu tertutup awan gelap bahkan di siang hari. Dan karena awan gelap, sinar matahari redup, dan tempat itu tidak terlihat berbeda dari malam hari. Lebih jauh lagi, monster Beast tampaknya sepenuhnya beradaptasi dengan situasi cahaya yang buruk. Penglihatan mereka bagus bahkan dengan cahaya yang minim. Oleh karena itu, Jack dan anak buahnya tidak berani terbang dengan kecepatan penuh meskipun mereka semua adalah petarung yang kuat. Mereka hanya bisa dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui langit. Suara mengerikan melesat di langit. Jack dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan menyadari ada sepasang mata yang menatap mereka dari depan. Teman-teman, lihat. Ya ampun. Jika kita tidak melihat dengan hati-hati, kita bahkan tidak dapat melihat bahwa mereka berada tepat di depan kita. Monster-monster berbulu hitam dan mereka terlihat seperti milik keluarga Acipitri Daelang. Seorang pria melihat binatang berbulu hitam di depan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dan segera berhenti terbang. Kali ini sepertinya ada banyak monster-monster seperti ini yang muncul dalam perjalanan mereka ke tengah Black Windy Island. Dilihat dari situasinya, saya pikir ada ribuan dari mereka, kan? Sialan, monster-monster tipe elang ini sangat menyebalkan. Mereka sangat cepat, bahkan lebih buruk lagi, mereka berbulu hitam. Itu membuat sulit untuk lihat dan lacak mereka, terutama ketika awan gelap di atas kita seperti kamuflase bagi mereka. Tidak hanya itu, mereka juga binatang buas yang kuat. Seorang lelaki tua yang memiliki kekuatan tahap awal dari alam dewa sejati berkata dengan nada muram setelah melihat binatang buas di depannya. Saya pikir mereka memiliki lebih dari beberapa ribu, melihat situasinya. Saya khawatir ada lebih dari 10.000, dan lebih banyak dari mereka bersembunyi di awan gelap, yang bahkan lebih sulit bagi kita untuk menemukan mereka. Petik 2. Jack menatap langit yang gelap dan ekspresinya berubah serius. Dia mendengar bahwa Pulau Angin Hitam adalah tempat paling berbahaya dan paling berbahaya dari semua 7 bahaya. Sekarang masuk akal bahwa Sekte Raja Ilahi pergi ke 3 tempat berbahaya lainnya tetapi bukan pulau ini dan hal yang sama pergi ke klan kuno lainnya, mereka menolak untuk menjelajahi pulau ini. Awan gelap di sini sudah menjadi masalah besar bagi para penjelajah, belum lagi binatang buas di sini. Bab 1544, 10.000 dari mereka. Gila, jika mereka terbang ke awan gelap, turun ke arah kami dengan kecepatan penuh dan menyerang kami, akan sulit bagi kami untuk menghadapinya. Nash, yang berdiri di samping Jack, sepenuhnya mempercayai analisis Jack. Bagaimanapun, Jack adalah seorang alkemis menengah kelas 2, kemampuannya untuk fokus dan kesabarannya jauh lebih kuat daripada salah satu dari mereka. Jadi, Jack secara alami bisa merasakan situasi, jumlah binatang, dan fluktuasi energi Qi di awan lebih akurat daripada semuanya. Semuanya, harap berhati-hati. Binatang terbang itu melayang dengan tertib di awan gelap di atas kita, jelas, mereka bersiap untuk menyerang kita. Kita memiliki banyak petarung yang kuat, tapi kita tidak boleh lengah sama sekali. Kita harus berusaha untuk mengurangi kerugian. Jack menatap langit di atasnya dan berkata kepada orang banyak. Suara raungan lain turun dari atas, gelombang sosok hitam menyerbu ke arah Jack dan kelompok itu seperti hujan hitam yang mengalir deras ke tanah. Tetap fokus. Ini mereka datang. Begitu Jack melihat binatang buas memulai serangan, dia melambaikan tangannya,
dan serangan Qi besar berbentuk telapak tangan terbang ke langit sekaligus. Membunuh mereka semua. Orang lain segera mengendalikan energi Qi di tubuh mereka dan mengeluarkan beberapa ledakan terhadap binatang terbang yang melesat ke arah mereka. Binatang elang hitam itu sangat cepat, dengan keunggulan kecepatan dan kelincahan mereka, beberapa dari mereka berhasil menghindari serangan Jack dan anak buahnya dan langsung bergegas ke kerumunan. Binatang buas itu menggunakan cakarnya yang tajam dan menangkap beberapa orang. Seorang pria dari tingkat tahap awal alam setengah dewa tidak bisa menghindari serangan cakar. Kepalanya dicengkeram dan dihancurkan oleh cakar yang tajam, meledak menjadi daging cincang. Dia tewas seketika di tempat. Namun, banyak elang hitam terkena serangan semua orang juga, dan mereka terlempar, jatuh ke tanah, tak bernyawa. Elang hitam itu, yang berada di awan gelap, melesat ke arah Jack dan kerumunan juga. Beberapa elang hitam mengepakkan sayap kolosal mereka dan dalam sekejap, serangan Qi berupa bila angin melesat dari sayap kolosal mereka, terbang ke arah Jack dan kelompoknya. Binatang buas ini benar-benar dapat melakukan teknik bela diri. Salah satu tetua tersentak pada situasi di depan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi wajahnya segera berubah tidak sedap dipandang. Alejandro, yang berdiri di samping, menjelaskan dengan sabar, beberapa monster-monster lebih cerdas secara spiritual, dan garis keturunan mereka lebih mulia dan berharga. Garis keturunan ini memungkinkan mereka untuk mewarisi teknik bela diri. Sekarang, lihatlah dua elang hitam di sana. Mereka adalah jelas di tahap tengah alam dewa sejati, dan mungkin telah membunuh lebih dari selusin pejuang elit. Raungan mengerikan dan menakutkan menembus langit tanpa henti ketika binatang berbulu hitam itu terbunuh. Hanya beberapa dari kekuatan tempur yang lebih tinggi yang berhasil bertahan. Mereka segera terbang ke kejauhan ketika mereka menyadari bahwa kemungkinannya tidak menguntungkan mereka. Kami kehilangan lebih dari 30 orang dalam pertempuran ini dan ratusan dari kami terluka. Kenneth melapor kepada Jack dan yang lainnya setelah melihat situasi secara keseluruhan. Bab 1545, jumlah korban sebenarnya bisa ditanggung. Lagi pula, kita memiliki 200.000 orang. Tapi kita tidak tahu seberapa jauh kita dari bagian terdalam hutan, dan berapa banyak monster-monster ganas yang ada di sana. Kita tidak tahu semua itu, jadi kita tidak boleh gegabah, kita harus tetap waspada setiap saat. Jack menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mereka kalahkan semuanya adalah level setengah dewa. Mereka yang memiliki tingkat bela diri yang lebih tinggi mampu mengatasi pertempuran sebelumnya dengan mudah. Tapi itu juga karena mereka bisa mengenali binatang buas lebih awal dan bersiap-siap. Jika mereka tidak menyadari kehadiran elang hitam itu sebelumnya, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Jika mereka baru mengetahuinya setelah elang hitam melancarkan serangan, jumlah korban akan lebih banyak. Berkat rencana kami menggabungkan semua kekuatan kami dan itulah mengapa kami cukup kuat untuk menangkis elang. Kepala keluarga kelas 3 mengungkapkan pikirannya dengan nada penuh emosi. Jika kita bertindak dan menjelajahi tempat itu secara terpisah, terutama untuk keluarga seperti kita, keluarga kelas 3, kita akan menderita kerugian besar dalam situasi elang hitam, bahkan lebih buruk, dimusnahkan sepenuhnya oleh elang itu. Banyak keluarga kelas 3 mengangguk setuju. Beberapa keluarga kelas 3 hanya bisa membayar sekitar 10.000 pria untuk ekspedisi berisiko ini, dan 10.000 pria ini dianggap sebagai pejuang terkemuka di keluarga mereka. Jika mereka menghadapi 10.000 elang hitam sendirian, hasilnya akan sangat buruk. Situasinya akan lebih buruk jika mereka tidak memperhatikan elang hitam sebelumnya, dan lebih dari setengahnya akan mati. Dia benar tentang ini. Aku sangat berterima kasih atas kesepakatan dan rencana yang diajukan oleh Tuan Muda Jack. Kita memang jauh lebih aman jika kita bergabung dan menjelajahi tempat itu bersama-sama. Bahkan beberapa orang dari keluarga kelas 2 mengangguk. Situasi berbahaya di dalam Black Windy Island ini agak melebihi harapan mereka. Kerumunan terus terbang ke depan, dan setelah kurang dari 1 jam, beberapa pria muncul di depan mereka. Beberapa mayat di sini masih hangat untuk disentuh. Sepertinya kita semakin dekat dengan mereka. Mereka tidak jauh di depan kita. Elder Locke dari Hall of Divine Royal menyentuh tubuh di tanah dan mempelajari mayat monster terbang di seluruh tanah. Kelompok orang ini, mereka kuat dan bersatu. Bahkan jika tingkat pertempuran binatang terbang ini tidak tinggi, ada lebih dari 10.000 binatang buas di sini, terlebih lagi, mereka adalah binatang terbang. Ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi.
Tapi binatang buas ini sebenarnya hanya berhasil membunuh beberapa lusin dari mereka. Memang, mereka kuat. Jika orang-orang kita benar-benar perlu melawan mereka, aku khawatir korbannya akan besar bahkan jika kita berhasil merebut harta karun itu. Pria parubaya lainnya menimpali dan setuju dengan wajah muram. Aula kerajaan ilahi dan pulau-pulau di bawahnya bersatu. Itu sebabnya, selama ini, tidak ada pasukan dan keluarga dalam lingkaran 10.000 mil wilayah laut kita yang berani melawan kita. Elder Locke mengangguk setuju. Tapi, aku tidak menyangka bahwa kali ini, sekelompok orang yang jelas-jelas berasal dari 20 atau lebih keluarga yang berbeda ini, sangat bersatu. Mereka bergabung dan memasuki wilayah laut. Jika ini terus berlanjut, itu akan menyebabkan kerugian besar, masalah. Dia kemudian menambahkan. Mereka bersatu. Kurasa persatuan mereka hanya sementara. Setelah mereka menemukan harta karun yang dapat membantu mereka menerobos ke alam dewa tertinggi, persatuan di antara mereka akan hancur dalam sekejap. Mereka pasti akan mulai menjarah. Dari satu orang ke orang lainnya. Orang tua bijak lainnya berkata dengan nada acuh tak acuh dan wajahnya sedingin es. Mari kita tinggalkan catatan di sini untuk ketua Aula sehingga ketika mereka tiba di sini, mereka akan tahu bahwa kelompok orang lain tidak jauh di depan kita. Selama kita mempercepat sebentar, kita akan bisa untuk mengejar mereka di sore hari. Setelah itu, kita hanya perlu membuntuti mereka secara diam-diam. Jack dan yang lainnya terus bergerak maju tanpa henti. Karena mereka tidak berhenti dan beristirahat selama beberapa waktu, malam itu juga mereka hanya menemukan sebuah bukit dan beristirahat. Ratusan orang bergiliran berpatroli, sedangkan sisanya duduk untuk beristirahat dan memulihkan energi chi di tubuh mereka. Pagi berikutnya datang. Pada saat ini, orang-orang dari Aula Kerajaan Ilahi hanya beberapa mil jauhnya dari Jack dan kelompoknya, dan mereka hanya mengikuti di belakang kelompok itu. Hiruk-pikuk suara pertempuran yang memekakkan telinga terdengar di udara sekali lagi. Jack dan kelompoknya bertemu dengan sekelompok monster-monster yang kuat, suara pertempuran itu tak henti-hentinya. Haha. Sepertinya mereka bertemu dengan sekelompok monster bis lagi. Dan kali ini, mereka akan kehilangan beberapa orang lagi. Penatua Hartman terbang ke atas pohon dan memandang Jack dan kelompoknya dari jauh. Dia kemudian melompat ke tanah setelah mengamati situasi dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Karena kita membuntuti di belakang mereka, mereka akan membunuh monster bis sehingga memudahkan kita. Bahkan jika kita bertemu dengan monster bis, itu hanya monster tunggal atau monster lemah yang tidak akan membahayakan kita, sama sekali. Master of the Hall of Divine Royal mencibir sinis. Hahaha, mereka ditakdirkan untuk menjadi cakar kucing kita. Bab 1546, sangat sulit untuk melawan monster-monster ini. Monster yang paling sulit dihadapi adalah yang memiliki kekuatan True God Realm. Kami telah kehilangan lebih dari 200 orang dalam pertempuran ini. Ucat Kenneth berubah menjadi warna yang mematikan saat dia melihat mayat-mayat di tanah. Meskipun hanya 2 hingga 3 orang dari keluarga kulit putih yang tewas dalam pertempuran ini, tak seorang pun ingin melihat salah satu anggota keluarga mereka mati di sini. Belum lagi mereka sudah berada di hutan ini selama beberapa hari terakhir. Mereka terbang di atas pepohonan untuk melihat dan memperkirakan perjalanan di depan mereka, tetapi yang mereka lihat hanyalah sepetak hutan di depan mereka. Mereka tidak tahu seberapa luas dan besar hutan ini dan seberapa jauh mereka dari ujung terdalam hutan. Situasinya dianggap baik. Jumlah kelompok monster bis ini tidak banyak, tetapi tingkat pertempuran mereka jauh lebih tinggi. Bagi kita untuk dapat memiliki hasil seperti itu dianggap baik. Dan jalan di depan kita akan menjadi jauh lebih berbahaya dan sulit. Jack tersenyum pahit saat dia berbicara. Dia memimpin orang-orang untuk terus maju ke hutan. Namun, mereka memperoleh cukup banyak rumput semangat kelas 2 di sepanjang jalan. Ketika salah satu dari mereka melihat rumput yang bersemangat, mereka akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada Jack, dan Jack akan menyimpan bahan-bahan itu di dalam cincin bela diri. Kemudian pada saat mereka keluar dari hutan ini, Jack akan membagikan bahan-bahan tersebut kepada setiap keluarga sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. 2 hari lagi telah berlalu. Jack dan kelompoknya telah menderita korban lebih dari 4.000 orang. Frekuensi mereka menghadapi monster-monster setengah dewa dan level dewa sejati meningkat pesat saat mereka bergerak maju. Selanjutnya, beberapa monster-monster ini bergerak dalam gerombolan. Sulit bagi Jack dan tim untuk mengatasinya.
Dengan tempat seperti ini, saya pikir penduduk asli yang tinggal di pulau itu tidak akan menjelajah jauh di dalam hutan untuk mencari harta karun. Dan macan tutul berkepala dua tadi benar-benar menakutkan. Itu di puncak alam dewa sejati. Untungnya, Tuan Muda Jack maju dan melawannya, dan hanya menggunakan satu pukulan untuk mengakhiri hidupnya. Jika kita yang menghadapinya, kurasa kita tidak akan hidup. Seorang penatua dari keluarga Cabello sangat memuji Jack, menatapnya dengan kekaguman, dan kegembiraan di matanya. Tubuh monster-monster itu lebih kuat dan lebih kokoh dari seniman bela diri manusia. Umumnya, ketika seniman bela diri manusia bertemu monster-monster dengan level yang sama, mereka akan mencoba menyerang monster dari kejauhan. Ini karena, dalam pertempuran jarak dekat dengan binatang dengan level yang sama, seniman bela diri manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, tidak hanya Jack yang tidak menjauhkan diri dari binatang itu, tetapi dia menyerang ke arah binatang itu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Kecakapan dan kekuatan tempur semacam itu mengejutkan yang lain, terutama Alejandro, pada saat yang sama, membuat mereka semakin kagum pada Jack. Mereka, sebagai pejuang elit puncak alam dewa sejati di antara generasi yang lebih tua, bahkan tidak setara dengan Jack, yang baru saja menembus puncak alam dewa sejati. Ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Beberapa gadis muda dari generasi muda, yang percaya diri dengan penampilan mereka, akan dengan sengaja mendekati Jack, berjalan-jalan di sekitar Jack, dan mengobrol ringan satu sama lain, jelas ingin menarik perhatian Jack. Beberapa dari mereka bahkan lebih berani. Mereka mengambil inisiatif untuk maju, dan kemudian menggunakan alasan keinginan untuk belajar keterampilan medis dari Jack untuk memulai percakapan dengannya. Situasi ini membuat Lana dan Daniela gemas. Bagaimana mereka bisa senang melihat gadis-gadis cantik pergi mengobrol dengan Jack? Orang-orang ini, mereka sangat kuat. Tempat macam apa ini? Mereka telah mencapai sejauh ini ke dalam hutan ini, tapi lihat, hanya beberapa ribu yang mati. Sepertinya mereka benar-benar bersatu. Kepala keluarga dari salah satu keluarga terkemuka di Pulau Angin Hitam ini mempelajari mayat-mayat di tanah dan berkata dengan alis berkerut. Selain itu, mereka benar-benar kuat. Kami hanya membuntuti mereka dan telah menghadapi beberapa monster-monster yang tersisa dari waktu ke waktu. Tapi lihat, kami telah kehilangan hampir 300 orang. Demi apa? Mereka ada di depan kami dan telah membunuh sebagian besar monster untuk kami, tapi tetap saja, mereka hanya kehilangan beberapa ribu orang. Kamu benar, sepertinya mereka memiliki lebih dari 3 atau 4 ribu pejuang elit dari puncak alam dewa sejati. Mungkin mereka memiliki 7 atau bahkan 8 ribu dari mereka. Master dari Divine Royal Hall menimpali dengan ekspresi muram. Sepertinya kelompok mereka terdiri dari beberapa keluarga kelas 1 di benua itu. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak petarung yang kuat? Saya setuju. Bab 1547. Pria dari sebelumnya menganggukkan kepalanya dan kemudian menyatakan, jadi para petarung yang mereka kalahkan sebagian besar dari level setengah dewa, dan mereka hanya kehilangan 2 atau paling banyak 3 petarung dari level dewa sejati. Itu sebabnya kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak berkurang sebesar banyak. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kita tidak memiliki banyak pejuang tingkat dewa sejati, jumlah pria kita pasti lebih dari mereka. Belum lagi, Pulau Angin Hitam bukanlah tempat biasa. Kami, Aula Kerajaan Ilahi, tidak ingin mengambil risiko menjelajah ke Pulau Angin Hitam sebelumnya. Ayah saya telah mengatakan sebelumnya, ada binatang buas yang kuat di dalam hutan ini, dan kecakapan tempur mereka ada di tingkat lain, mereka bukan binatang buas yang dimiliki oleh para pejuang, tingkat dewa sejati dapat dengan mudah ditangani. Master of the Hall of Divine tertawa ketika dia berbicara. Kita akan terus seperti ini, mengikuti dengan hati-hati di belakang mereka. Kita akan segera tahu begitu mereka mulai bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta karun, dan harta itu kemungkinan adalah bahan dan alat untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Pada saat itu, Elder Locke akan segera memberitahu kami tentang situasinya. 3 hari lagi berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Jack dan aliansinya menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan beberapa hari yang lalu. Mereka menghadapi semakin banyak monster beast, dan kekuatan tempur monster beast ini semakin kuat. Serangkaian pertempuran dan perkelahian telah merenggut nyawa lebih dari 10.000 orang. Menambahkan hingga kematian sebelumnya, itu membuat total 20.000 korban. Di sisi lain,
Hall of Divine Royal juga kehilangan banyak nyawa, meskipun jumlah korban tidak setinggi Jack dan kelompoknya, mereka menderita total 4 hingga 5.000 korban juga. Karena jumlah korban yang terus meningkat, orang-orang dari keluarga kelas 2 dan 3 itu merasa lebih bersyukur karena mereka setuju untuk menjelajahi tempat itu bersama dengan beberapa keluarga terkemuka kelas 1. Mereka sekarang benar-benar merasa bahwa rencana dan pengaturan yang telah diusulkan dan dibuat Jack sempurna. Sungguh pilihan yang bijaksana yang telah mereka buat. Jika mereka memilih untuk memasuki hutan sendirian dan melawan binatang buas ini, mereka akan kehilangan banyak petarung, belum lagi mereka bahkan mungkin harus bertarung melawan Jack dan keluarga kelas 1 lainnya untuk harta karun ketika mereka menemukannya. Beberapa keluarga yang lebih lemah bahkan mungkin tidak mencapai titik ini. Mereka kemungkinan besar akan mundur di tengah jalan. Ya ampun, gerombolan monster-monster lain di depan. Tepat ketika kerumunan itu mengalahkan sekelompok monster-monster, mereka menemukan bahwa ada ribuan harimau ganas yang kolosal menyerbu ke arah mereka dari depan. Harimau-harimau ini terlihat seperti kekuatan dan kekuatan spiritual mereka tidak rendah sama sekali. Dan mereka cerdas. Mereka merasakan bahwa kita menyusup ke hutan ini, jadi mereka benar-benar berkumpul dan kemudian menyergap kita. Kevin mengintip ke depan dan wajahnya berubah tak sedap dipandang. Semua orang telah berjuang tanpa henti selama beberapa waktu sekarang. Tepat ketika mereka ingin istirahat, gerombolan monster-monster lain muncul di hadapan mereka lagi. Kami seperti penyusup bagi mereka. Mereka melihat kami sebagai penyusup yang datang untuk mencuri sumber daya bela diri mereka. Tentu saja, mereka ingin kami mati. Senyum pahit terpampang di wajah Nash saat dia berbicara. Mereka di sini. Semuanya, tetap fokus. Dengan telapak tangannya terbalik, pedang jempolan itu muncul di genggaman Jack. Dia menyuntikkan energi Chi ke dalamnya dan pedang itu segera mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kemudian serangan pedang diledakkan ke arah harimau. Kombinasi menakutkan dari aura pedang dan energi Chi terbang ke arah harimau, dan dalam sekejap mata, beberapa harimau ganas kolosal jatuh ke tanah, terbaring tak bernyawa. Membunuh. Yang lain, juga, segera bergabung dalam pertempuran, menggunakan keterampilan bela diri mereka dan menyerang harimau ganas. Hahaha, apa mereka bertemu dengan gerombolan monster-monster lagi? Luar biasa. Tidak jauh dari Jack dan kelompoknya, orang-orang dari Aula Kerajaan Ilahi mengomentari situasinya. Masing-masing dari mereka tertawa sinis dan senyum jahat tergantung di wajah mereka. Bab 1548. Raungan keras terdengar, pertempuran di depan sangat sengit. Pada saat pertempuran usai, sebenarnya ada lebih dari 1.000 orang tewas dan beberapa ribu yang terluka cukup parah dalam kelompok Jack kali ini. Kerugian kali ini sangat besar, karena pertempuran baru saja berakhir lebih awal, dan semua orang tidak punya waktu untuk beristirahat, dan mereka yang terluka tidak punya waktu untuk pulih dari luka mereka. Kemudian, mereka bertemu dengan kelompok binatang buas yang sangat kuat lainnya, dan menderita kerugian besar. Beberapa orang melihat mayat-mayat itu di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali bahwa jika mereka punya waktu untuk beristirahat, mereka jelas akan jauh lebih baik. Semuanya, ayo pergi, cepat dan pergi dari sini. Kelompok binatang iblis itu mungkin terpikat ke sini oleh suara pertarungan ditambah bau darah dari pihak kita sebelumnya. Ayo pergi dari sini dengan cepat, cari tempat untuk beristirahat sebelum berbicara, sementara mereka yang terluka bergegas dan minum obat penyembuhan untuk pulih dari luka mereka sesegera mungkin. Jika tidak, jika kita bertemu beberapa gelombang serangan seperti itu secara berurutan, maka jumlah orang yang kita kehilangan mungkin akan meningkat pesat. Setelah memikirkannya, Jack berkata kepada orang banyak. Pria parubaya itu segera pergi, dan tentu saja, tidak lama setelah Jack dan yang lainnya pergi, sekelompok binatang iblis lain tiba dan mulai menggerogoti mayat di sini. Jack dan yang lainnya menemukan puncak bukit dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. 2 hari lagi telah berlalu, dan Jack dan yang lainnya telah kehilangan lebih dari 10.000 orang lagi, dan harga yang harus mereka bayar semakin besar. Tuan Muda Jack, lihat ke depan. Saat itu, di dasar tebing, sebuah pohon kuno besar menarik perhatian orang banyak. Pohon kuno ini, yang beberapa kali lebih tinggi dari yang pernah mereka temui sebelumnya, dapat dilihat dari jauh, dengan cabang dan daun yang sangat lebat, sementara di tengah-tengah pohon kuno, ada batu berbentuk lonjong emas, yang tampak seperti telur besar dan memiliki pola misterius di atasnya. Itu fantastis.
Kerumunan melihat dan wajah mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang tidak berani bersantai, saraf mereka tegang, semua untuk batu besar ini, dan sekarang setelah mereka melihatnya, mata semua orang merah. Semua orang membeku sesaat sebelum banyak orang kuat bergegas keluar. Jangan terburu-buru. Jack dengan cepat memikirkan sesuatu dan segera berteriak. Aneh untuk tidak terburu-buru. Keluarga kami memiliki begitu banyak anggota yang meninggal, dan sangat sulit untuk menemukan harta ini, bagaimana mungkin kami tidak terburu-buru? Ada seorang penatua dari keluarga kelas 2, dengan budidaya alam dewa sejati pertengahan, terbang di posisi yang relatif depan, matanya dipenuhi kegilaan. Hal ini, yang kemungkinan besar akan memungkinkan dia untuk menerobos ke alam dewa tertinggi di masa depan, sangat menggoda sehingga dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Namun, memikirkan betapa baiknya Jack, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, "Jangan khawatir, Tuan Muda Jack. Kali ini juga, berkat kesepakatan yang Anda sebutkan kepada semua orang sebelumnya, jangan khawatir, jika ada teknik apapun di dalam benda ini, ketika saatnya tiba, saya pasti akan membagikannya kepada semua orang sesuai kesepakatan, dan ketika saatnya tiba, semua orang harus mengandalkan bakat mereka dan melihat siapa yang menerobos ke alam dewa tertinggi terlebih dahulu." Petik 2. Hanya olehmu, seorang pria di alam dewa sejati yang terlambat dengan cepat bergegas dan meledakkan lelaki tua itu di atas punggungnya, menjatuhkannya ke tanah dengan seteguk darah menyembur keluar. Anda, orang tua itu sangat marah, memelototi orang lain dengan kebencian dan kebencian. Pria parubaya itu berbalik dan mencibir, lalu berkata, "Oh, Pak Tua, apakah kamu lupa? Menurut kesepakatan, begitu harta ini muncul, semua orang bisa mengambilnya. Hanya setelah seseorang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin nano, haruskah semua orang berhenti meraih dan kembali bersama? Sekarang, aku tidak terlalu peduli, tapi batu aneh ini pasti milikku." Bab 1549. Namun, pada saat ini, tidak jauh di dalam hutan, sebuah suar melesat lurus ke langit, dan setelah sekejap, ia mekar seperti bunga mata yang indah. Harta karun telah muncul. Di sisi lain, orang-orang di Aula Raja Ilahi, setelah melihat sinyalnya, sangat bersemangat. "Menagih untukku, dan kamu harus merebut harta itu untukku, mengerti?" Master Hall dari Divine King Hall, dengan sebuah perintah, berubah menjadi coretan dirinya sendiri dan terbang dari hutan, langsung menuju ke arah di mana suar itu muncul. Ambil. Hampir 300.000 orang, satu persatu, melesat ke langit dan terbang dari hutan ke udara, langsung menuju sisi Jack. Apa? Setelah Natch dan yang lainnya mendengar teriakan tidak jauh dari sana, mereka semua berwajah jelek, dan mereka semua terkejut. Lagi pula, mereka telah memasuki bagian hutan yang begitu dalam, mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan benar-benar mengikuti mereka. Ya Tuhan, jumlah orang di sisi lain ini, bahkan ada lebih banyak dari kita, sial, sangat dekat dengan kita, melihat ini, mereka akan terbang dalam waktu kurang dari 2 menit, apakah kita sudah lama diawasi? Waktu. Ada seorang lelaki tua dari keluarga Cabello, yang sama-sama ketakutan, wajahnya jelek. Bagaimanapun, kekuatan di tengah lautan ini tidak mudah untuk dihadapi sejak awal, dan meskipun tidak ada banyak kekuatan besar, pihak lain telah mengumpulkan begitu banyak orang, jadi saya khawatir itu akan tidak semudah itu membunuh mereka. Sepertinya Jack benar, kita pernah menjadi sasaran sebelumnya. Penatua pertama memandang orang-orang itu, dan matanya sama suramnya. Tuan Muda Jack, haha, saya tidak terlalu peduli, hal ini akan segera ada di tangan kita. Saya harap semua orang akan menepati perjanjian itu, siapapun yang mendapatkannya, itu milik mereka. Pria parubaya yang telah meledakkan pria tua Real God Realm tahap menengah ke tanah melihat bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat ke bola batu besar, lalu dia tertawa terbahak-bahak, dia hanya perlu bertahan beberapa saat lagi. Detik, bola batu itu pasti akan menjadi miliknya, selama dia membawanya ke Naschen Soul Ring, sesuai kesepakatan, semua orang tidak bisa bergerak melawannya. Jika dia memegang bola batu, dan itu hanya akan memungkinkan satu orang untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, dia berharap itu adalah dirinya sendiri karena kesempatannya untuk mengubah nasibnya tergantung pada satu waktu ini. Berpikir bahwa dia mungkin menjadi eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh banyak puncak kekuatan alam dewa sejati di masa depan, hati pria parubaya itu menjadi lebih bersemangat. Apakah mereka semua melupakan satu hal,
bahwa guru sekte Raja Ilahi telah mengatakan bahwa bola batu ini berada di atas pohon yang sangat berbahaya. Melihat orang-orang terbang dengan panik di depannya, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar saja, tepat ketika pria itu hendak meraih bola batu itu, kurang dari 10 meter darinya, sebuah cabang pohon yang menakutkan, yang telah tumbuh semakin besar, seperti pedang tajam, langsung melesat keluar, menyebabkan tubuh pria parubaya, yang telah tertangkap basah, untuk ditusuk langsung. Tidak, tidak mungkin. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya, melihat bola batu yang ada di dekatnya, matanya penuh kepasrahan, melihat cabang yang telah menembus dadanya, kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan dia langsung kehilangan napas. Pada saat yang sama, beberapa ratus orang yang tidak jauh di belakang pria parubaya itu juga ditusuk melalui tubuh mereka oleh cabang pohon yang menakutkan, darah mengalir ke tubuh mereka dan kemudian menetes ke tanah. Bab 1550. Ya Tuhan, Alejandro dan yang lainnya langsung berhenti, meski mendengar teguran Jack, satu persatu, mereka semua sedikit lebih berhati-hati dan terbang sedikit ke belakang, namun godaan bola batu tetap membuat mereka semua bermata merah, karena mereka dianggap termasuk golongan kedua. Melihat ke depan, ratusan orang terbunuh hanya dalam sedetik, tanpa pertahanan, begitu tiba-tiba, yang membuat mereka semua ketakutan, dan beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur ratusan meter, yang membuat mereka berhenti, dan kemudian melihat ke depan dengan perasaan kagum. Ya Tuhan, pohon kuno ini terlalu menakutkan, beberapa orang kuat dengan kultivasi alam dewa sejati telah mati juga. Beberapa orang dengan kultivasi alam setengah dewa melihat darah di sana, dan mereka, yang juga kewalahan oleh harta, untuk sementara sadar. Pada saat ini, cabang-cabang pohon kuno menyusut kembali, dan para pembudidaya yang telah ditikam sampai mati oleh pohon kuno sebelumnya, satu persatu, jatuh ke tanah. Itu tidak baik, semua tuan rumah, lihat ke sana, ada terlalu banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita sedang diawasi oleh kekuatan besar di tengah laut ini. Ada seorang kepala keluarga dari keluarga kelas 3, yang melihat orang-orang di aula Raja Ilahi yang semakin dekat ke tempat ini, dan berseru dengan wajah jelek. Apa yang kamu takutkan? Saya pikir mereka memiliki beberapa kekuatan yang digabungkan juga, saya tidak percaya mereka tidak akan mati-matian mencoba untuk mengambil bola batu ini. Saya akan mengambil bola batu ini terlebih dahulu, dan setelah merebutnya, saya akan melarikan diri sendirian, jadi saya tidak akan mudah menjadi sasaran. Salah satu tetua keluarga Lukas, di puncak kultivasi alam dewa sejati, memegang pedang berharga di tangannya dan langsung menyerbu ke depan. Jack melihat ke arah kerumunan dan juga dengan cepat menuju langsung ke pohon kuno itu, dia juga merasa bahwa orang tua itu benar, orang-orang itu, meskipun banyak, tidak terlalu bersatu, yang terpenting sekarang adalah merebut bola batu ini terlebih dahulu, jika itu direbut oleh orang-orang kuat dari sisi lain, tidak akan mudah untuk merebutnya kembali. Pada saat itu, jika pihak lain ingin melarikan diri dan berpisah dan melarikan diri, dengan begitu banyak orang, seseorang untuk membantu menunda situasi, orang kuat itu pasti akan dapat melarikan diri dengan item tersebut. Mengenakan biaya. Banyak orang dari klan lain, satu persatu, juga bergegas keluar lagi, tetapi kali ini mereka tidak berani gegabah, masing-masing memegang keterampilan bela diri di tangan mereka, melawan pohon kuno itu sambil lalu. Cabang-cabang pohon kuno itu sekali lagi terulur. Pohon kuno hitam itu seperti monster pohon pada saat itu seolah-olah manusia ini telah memasuki wilayahnya. Karena itu, ia harus membunuh semua manusia ini. Cabang yang menakutkan, seperti pedang tajam, seperti paku, terbang lurus ke depan, masih bisa berubah arah kapan saja. Membunuh. Ada seorang pria, yang memotong dengan pedangnya, langsung memotong beberapa cabang. Namun, ada terlalu banyak cabang, beberapa cabang lain seperti ular roh yang merayap, ditusuk dari arah lain, pria itu tertangkap basah langsung menembus tubuhnya dan mati. Orang-orang terus menyerang cabang-cabangnya, tetapi cabang-cabangnya sangat lebat sehingga setelah dipotong, mereka benar-benar berhasil tumbuh seolah-olah lebih panjang lagi, dan kemudian terus menyerang di depan. Salah satu tetua dari keluarga Lukas di puncak alam dewa sejati dari sebelum mengayunkan pedangnya, pukulan tebasan mengerikan yang terbang langsung dan memotong sebagian besar cabang-cabang pohon di depannya. Melihat beberapa cabang telah ditebang, lelaki tua itu melintas sekali lagi dan terbang ke depan agak jauh lagi, lebih dekat ke pohon kuno yang besar. Bersambung.